cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Kembali kita akan memahami firman Tuhan. Kita buka hati, relakan hati kita untuk diedukasi dengan firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 10. Di sana berkata, ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Seorang adalah Farisi. Dan yang lain pemungut cukai. Tema kita adalah jangan memandang rendah orang lain. Saudara-saudara, kalau kita berhasil, puji Tuhan. Kalau kita lebih dari tetangga kita, puji Tuhan. Jangan merendahkan orang. Karena apapun yang kita miliki, yang kita banggakan, itu hanya anugerah Tuhan. Nah, dalam pembacaan firman ini, kita mendapatkan pelajaran berharga dari kehidupan dua orang yang memiliki latar belakang hidup yang bertolak belakang. Yang pertama, orang Farisi. Orang yang menganggap diri sendiri sebagai orang yang benar, suci dan saleh. Ada yang saya lihat kayak gitu. Menganggap dia lebih suci, dia lebih saleh. Ya, ada orang. Sehingga dia ditambah dengan finansialnya berlebihan, dia anggap orang lain itu tidak ada apa-apanya. Itu orang Farisi. Yang kedua, pemungut cukai. Seorang yang merasa diri sebagai orang berdosa. Keduanya adalah sama-sama orang Yahudi dan sama-sama pergi bait Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan yang sama, namun mereka mendapatkan jawaban doa yang berbeda. Ya. Kita juga begitu, kita datang di gereja, menyembah, berdoa, sama-sama kita dalam bait Allah. Tapi ada, kadangkala kita jumpai ada doa yang jawabannya berbeda. Ya. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan yang sama. Ya. Namun mereka mendapat jawaban doa yang berbeda. Orang Farisi tidak beroleh pembenaran di hadapan Tuhan. Sedang pemungut cukai pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, apa yang membuat Tuhan memberikan penilaian yang berbeda? Jadi, Tuhan mengawasi setiap niat orang, baik dalam beribadah, melayani, ya, apa saja, saudara, Tuhan mengamati, nggak ada yang tersembunyi. Motivasi kita Tuhan tahu. Apa yang membuat Tuhan memberikan penilaian berbeda kepada kedua orang ini? Ya. Orang Farisi adalah salah satu kelompok keagamaan masyarakat Yahudi yang betul-betul menegakkan dan mentaati Taurat secara teliti. Wow. Secara teliti hebat. Ya, berdebatnya hebat. Ya. Berargumentasi hebat. Ada orang pernah berargumentasi, mengirim firman Tuhan kepada saya. Tapi salah dia ngomong. Karena apa? Motivasinya salah. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Ya. Orang Yahudi ini betul-betul menegakkan dan mentaati Taurat secara teliti. Apa yang mau diragukan, saudara? Karena ketaatannya melakukan hukum Taurat ini, mereka menganggap diri sebagai orang yang paling benar,
suci dan saleh. Jadi dengan mereka, ketaatannya mereka baca Alkitab, ya meneliti, mereka langsung beranggapan mereka ini paling benar daripada tetangganya, paling benar dengan orang lain. Nah, saudara-saudara, sehingga saudara-saudara orang-orang seperti ini tidak mau menerima masukan, merasa diri hebat, ya, keras. Mereka menganggap diri sebagai orang yang benar, suci. Karena apa? Wah, mereka tiap hari meneliti. Buat apa tiap hari meneliti kalau motivasinya salah? Enggak bertumbuh-bertumbuh. Tuh. Itu sebabnya ketika berdoa di bait Tuhan, ia memuji dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Ya, jadi waktu mereka datang berdoa kepada Tuhan, mereka itu memuji. Bukan datang menyembah Tuhan, tapi memuji diri sendiri. Padahal orang datang menyembah Tuhan itu, datang di bait Allah itu tujuannya apa? Menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tapi justru orang ini merasa dirinya hebat, bukan menyembah Tuhan, ya, merasa diri hebat, melihat kekurangan orang, sehingga saudara-saudara dalam kasih Tuhan, mereka anggap mereka yang paling benar. Ya, saudara ya, menganggap diri yang saleh, suci. Itu sebabnya ketika berdoa di bait Tuhan, ia memuji dirinya sendiri di hadapan Tuhan dengan apa? Mengatakan bahwa ia telah melakukan semua hukum Taurat. Dia datang berdoa, dia berkata apa? Saya sudah melakukan firman Tuhan, bukan seperti orang di samping saya ini. Saudara, ya. Dan bahkan berani membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, ini saudara. Kalau saudara baca itu di dalam ayatnya ke-11 sampai 12. Aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Ini doanya sombong. Nah, orang Farisi memang orang yang terkenal sangat fanatik dalam menjalankan hukum. Dan ketaatan menjalani ibadah dan pelayanan patut diteladani. Ya, jadi ada sisi yang perlu kita pelajari dari orang Farisi. Ketaatan, ya, dalam menjalani ibadah dan pelayanan itu patut kita tiru. Tapi ada hal-hal yang kita tidak bisa tiru. Lalu apa yang salah dari orang Farisi ini? Adakah mereka adalah karena ia menganggap dirinya benar menurut penilaian sendiri dan memandang rendah orang lain. Kata menganggap dirinya benar dapat diterjemahkan menjadi yakin. Orang Farisi merasa sangat yakin terhadap dirinya sendiri karena merasa sudah mentaati hukum Tuhan tanpa ada yang terlewatkan. Nah, saudara-saudara dalam kasih, keyakinan ini adalah kesalahan fatal karena yang nilai benar adalah dirinya sendiri, bukan Tuhan yang memberikan penilaian. Berbeda saudara-saudara dengan orang berdosa. Dia datang, dia mohon, dia berdoa, dia sujud kepada dia, merendahkan. Karena di bait Allah ya tujuannya untuk datang menyembah Allah, mengoreksi diri. Kalau dia salah, Tuhan engkau pulihkan. Kalau dia salah, Tuhan engkau angkat kesalahan saya, engkau pulihkan. Dan dia berjanji. Dan akhirnya Alkitab mencatat Tuhan dengar doa orang berdosa ini. Karena melakukan ibadah sesuai dengan ketika dia berada di dalam bait Allah, sesuai dengan fungsi menyembah Tuhan. Orang Farisi menyembah diri sendiri, mengagungkan diri sendiri, memamerkan bahwa mereka hebat. Tapi kita tidak seperti itu. Sesungguhnya
Roma 4:1 ayat 10. Sesungguhnya semua manusia yang ada di muka bumi tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi jelas sekali bahwa kalau kita dibenarkan cuma karena anugerah Tuhan. Pergunakanlah baik-baik. Dengan kesempatan yang indah itu. Sehingga saudara-saudara, ya, kita betul-betul adalah murid Tuhan yang melayani Dia, ya, taat kepadanya, dan saudara-saudara mengagungkan Dia, dan kita akan dipulihkan. Alkitab berkata, sekalipun dosamu seperti merah kermisi, namun aku akan menyucikan hidupmu. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.